gejala fisik yang muncul itu bisa jadi kayak timbul dadanya sesak nafas, perutnya mules, kepalanya pusing kayak gitu. Terus untuk orang-orang yang mengalami traumatik juga mengalami gejala-gejala fisik tertentu. Sering menangani kasus di Tanjung Pinang ini mungkin banyak Kak? Iya, aku sering dapat kasus-kasus depresi, kecemasan, dan untuk anak-anak remaja itu kemarin pernah dalam 1 bulan itu kasusnya self injury gitu. Kalau kita bicara tentang kesehatan mental, tentu kita juga perlu paham tentang sehat itu sendiri. Kadang orang selalu melabelkan sehat itu hanya fisik saja. Betul. Padahal ada juga namanya sehat mental gitu. Dan keduanya saling ada connectingnya gitu. Misalnya seseorang dengan masalah fisik bisa jadi dia ngalami masalah kesehatan mental. Betul. Orang dengan masalah kesehatan mental pasti ada gejala-gejala fisik. Jadi keduanya saling terhubung. Oh jadi kalau misalnya kita sakit fisik misalnya Kak, pasti kan kena tuh mental kita nggak bisa jalan atau misalnya apa. Tapi kalau yang sakitnya mental itu ngaruh juga Kak ke fisik berarti? Iya, ada gejala-gejala fisik yang menyertai. Misalnya kita sakit mental, contohnya gangguan kecemasan. Nah, gejala fisik yang muncul itu bisa jadi kayak timbul dadanya sesak nafas, perutnya mules, kepalanya pusing kayak gitu. Terus untuk orang-orang yang mengalami traumatik juga mengalami gejala-gejala fisik tertentu, misalnya kayak panas, demam tinggi seperti itu. Jadi keduanya itu saling berhubungan sebenarnya. Oh gitu. Jadi berarti memang bisa juga merusak fisik juga karena kalau mentalnya terganggu ya Kak. Oke. Nah tapi gimana sih maksudnya seseorang itu bisa dikatakan oh dia nih sehat mentalnya nih Kak? Itu gimana Kak? Jadi definisi dari kesehatan mental sendiri itu berkaitan dengan bagaimana kita itu memiliki kesejahteraan hidup gitu ya yang baik. Kita juga bisa menghayati kesenangan, kebahagiaan. Kita juga bisa merasakan ketenangan gitu ya, kedamaian dalam hidup. Jadi ada sebenarnya 4 karakteristik orang dikatakan sehat secara mental. Yang pertama, dia mampu sebenarnya untuk mengenali potensi yang ada dalam dirinya. Misalnya mengenali pikirannya, perasaannya, perilakunya. Ketika dia dapat mengenali, maka dia mampu untuk mengelola itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia mampu untuk menghadapi stres kehidupan sehari-hari. Nggak dipungkiri ya, pasti kita akan dihadapkan pada sesuatu hal yang nggak pasti ke depan gitu ya. Maksudnya kita tetap akan ada dihadapkan pada situasi yang stres, tapi kita mampu untuk mengelolanya. Yang ketiga, kita mampu untuk bekerja secara produktif. Nah, produktif itu maksudnya bermakna ya, bukan yang sibuk-sibuk sendiri gitu, tapi tahu-tahu udah malam aja nggak dapat hasil apa-apa. Tapi orang yang sehat mental itu mampu menghasilkan sesuatu dan bekerja secara produktif. Nah, yang terakhir dia mampu untuk kontribusi di lingkungan sosial gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia bisa mengenal potensinya tapi kerjanya nggak produktif, nah itu bisa dicari tahu gitu ya. Kenapa kok dia kerjanya nggak produktif? Mungkin ada tekanan, ada stresor yang mengganggu atau sebelumnya punya problem apa. Terus yang keempat misalnya ya, dia tidak mampu untuk berkontribusi di lingkungan sosial. Itu gimana secara kepribadiannya? Kenapa dia tidak mampu untuk bersosialisasi di lingkungan seperti itu. Oh, jadi intinya mah lebih mengenalin diri sendiri ya Kak ya. Dia paham ya, misalkan stresnya gara-gara apa, dia bisa nyelesain sendiri. Nah, itu bisa dikatakan sehat kalau bisa menyelesaikan sendiri ya Kak. Tapi kalau udah nggak tahu nih dia harus ngapain, berarti dia butuh konsultasi mungkin. Artinya ketika sudah mengganggu produktivitas kita sehari-hari, nah itu bisa jadi ada sesuatu nih di dalam diri kita. Tapi kalau seandainya produktivitas dia masih aman nih, bisa dia lakukan, tapi sebenarnya dia merasakan kalau dia ini punya gangguan misalnya mentalnya, itu bisa juga? Bisa, misalnya dia produktif, tapi dia nggak
nggak bisa sistem orang kerja sendiri ya. Dia produktif bisa bekerja sendiri, tapi di lingkungan sosial itu nggak ada konektivitas gitu. Nah itu bisa juga kita gali gitu kan, ada problem apa sebelumnya. Kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya banyak ya Kak ya faktornya ya Kak ya. Banyak faktornya. Kita bisa lihat dari beberapa sisi. Oke. Nah, untuk gini Kak, misalkan sebenarnya seseorang yang ngidap gangguan mental itu tuh kebanyakan orang-orang itu ini nggak sadar nggak sih sebenarnya dia itu ada gangguan di mental diri dia, atau nggak sadar Kak sebenarnya? Ada sebagian yang sadar, ada yang sebagian nggak sadar. Sadar ini karena sebenarnya dia aware dan paham terhadap kondisinya, paham terhadap isu-isu tentang kesehatan mental. Tapi orang-orang yang nggak paham, nggak mengetahui tentang kondisi kesehatan mental, maka dia nggak akan bisa tahu apa sebenarnya yang sedang dia alami. Sama kita kalau sakit fisik gitu ya, kita ngerasa ya pusing biasa aja. Ternyata di balik itu ketika udah sakit kita baru tahu, oh ternyata ada gejala kronis yang selama ini kita nggak pernah tahu dan kita nggak berupaya untuk mengobati seperti itu. Tapi bisa jadi kayak orang tuh disadarkan sama orang lain misalnya ya Kak ya. Biasanya teman yang bisa mengobservasi gitu ya, merasa kayaknya ini kayaknya ada hal lain deh gitu. Nah bisa jadi dari teman yang menyampaikan dia jadi sadar. Oh iya kayaknya bener sih, kayaknya memang iya aku ngerasain hal yang kayak gini gitu. Tapi banyak ya Kak kasus-kasus yang seperti itu yang sampai sekarang mungkin mereka menganggapnya dirinya sehat-sehat aja padahal ada ya Kak ya. Iya, salah satu karena dia nggak tahu ya, pengetahuannya minim terkait dengan kesehatan mental. Ada juga orang yang denial. Jadi dia punya defense mechanism namanya, atau pertahanan diri yang kuat untuk menyangkal, menolak bahwa sebenarnya aku ya nggak apa-apa, aku tuh nggak panik kok, aku tuh nggak depresi kok, aku tuh baik-baik aja, kalian aja tuh yang harusnya butuh ke psikolog karena udah melabel aku bla bla bla. Orang-orang yang dengan denial, menyangkal itu dia akan semakin jauh untuk mengenal dan menyadari tentang kondisinya. Orang yang kayak gitu itu terkena juga Kak? Maksudnya iya ya? Dia menyangkal sih sebenarnya. Sebenarnya dia dalam kondisi yang tidak baik-baik aja, tapi dia menyangkal kalau dia itu nggak kenapa-napa gitu ya. Tapi bisa jadi karena mungkin malu, ada faktor budaya yang lain. Iya. Tapi lingkungan menganggap dia udah lain, tapi dia nggak mau menerima itu. Itu juga termasuk gangguan mental juga ya Kak? Jatuhnya? Bisa jadi dia punya, tapi dia menyangkal. Itu ya intinya ya, karena nggak mau periksa atau konsul mungkin ya Kak, merasa bisa juga sih. Ntar sampai rumah stres lagi. Anggapan masyarakat gitu ya. Maksudnya ada juga anggapan bertemu sama psikolog itu dia udah dalam kondisi yang berat atau dia mengalami gangguan jiwa. Nah anggapan-anggapan kayak gitu kan juga bisa membuat orang jadi membentuk pertahanan diri untuk jangan sampai deh aku di label seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini orang yang pergi ke psikolog, mungkin orang-orang udah open mind sih ya Kak ya. Yang pergi ke psikolog tuh bukan orang yang gangguan jiwa gitu ya Kak. Udah mulai familiar. Familiar dan yang nggak gila gitu loh. Kita tuh cuma butuh cerita aja gitu ya Kak. Betul. Tapi sebenarnya penyebab utama orang terdiagnosa seperti itu apa sih Kak? Sebenarnya ada faktor ya, namanya biopsikologi sosial gitu. Jadi dari faktor biologis kita juga bisa lihat dari faktor psikologis dan sosial. Nah kalau biologis ini bisa karena efek obat. Seseorang mengalami masalah mental bisa karena efek obat. Kemudian ada juga masalah genetis, misalnya ada riwayat nih dari ibunya atau dari neneknya dulu pernah mengalami gangguan jiwa. Nah anaknya kemungkinan cucunya juga mungkin ada potensi mengalami masalah gangguan jiwa atau kesehatan mental. Terus ada neurokimia, terus juga ada disabilitas kayak anak-anak berkebutuhan khusus yang secara ilmiah itu nggak ada jawabannya. Maksudnya kenapa tiba-tiba dia dilahirkan dengan kondisi tertentu gitu, kadang ada juga ilmiah yang nggak bisa menjelaskan. Terus masalah kondisi fisik ya, biologis kan kondisi fisik, metabolisme tubuh juga bisa membuat seseorang mengalami masalah mental. Terus juga ada faktor psikologi. Faktor psikologi ini bisa kita lihat dari bagaimana
perjalanan sebenarnya, riwayat kehidupan seseorang, dia dihadapkan pada apa, situasi apa gitu ya. Kemudian bagaimana persepsi dia terhadap sesuatu, beliefnya kayak gimana. Kadang ada orang yang cenderung menciptakan pikiran sendiri gitu ya. Maksudnya, ih kayaknya aku memang nggak bisa deh, kayaknya aku nih udah mau pasrah deh, kayaknya aku nih, kadang kayaknya aku memang dinilai buruk deh, kayaknya aku memang nggak berguna. Yang seperti itu tuh bisa memperluas gejala-gejala yang menjurus pada masalah kesehatan mental. Nah, terus juga masalah sosial. Sosial itu bisa dari media sosial, dari pekerjaan, hubungan relasi, bagaimana kondisi keluarga, pertemanan, pergaulan, di mana psikologi dan sosial ini berkaitan dengan apa sebenarnya yang terjadi di kehidupannya. Kayak gitu. Banyak ya sebenarnya kayak gitu. Tapi untuk saat ini Kak, banyak juga kayak anak-anak muda yang mendiagnosa dirinya sendiri, dia ini loh, dia ini ada gangguan mental ini loh, sedangkan dia nggak ada konsul, nggak ada periksa gitu Kak. Itu namanya self diagnose, dan itu tuh sangat berbahaya. Gitu ya. Self diagnose tuh sama kayak misalnya kita sakit fisik lah ya, sakit fisik kayaknya ada benjolan deh di kepalaku misalnya gitu kan. Kita searching nih, benjolan di kepala. Ada yang munculnya gejala getah bening, terus kanker dan lain-lain segala macam gitu. Terus kita berupaya untuk mencocok-cocokkan gitu kan. Kayaknya ini iya deh, kayaknya ini iya deh. Itu justru akan memperburuk keadaan kita yang sebenarnya belum tentu kan kejelasannya seperti apa. Nah, sama dengan psikologi gitu. Self diagnose itu akan lebih memperbesar gejala. Mungkin kita memang ada riwayat ngalami gangguan tidur, nggak selera makan. Mungkin bisa jadi peristiwanya karena putus cinta. Tapi putus cinta itu kemudian tidak berujung lama kan, kita merasakan kesedihannya gitu. Nah, kadang orang langsung gejala depresi ini ada nih, kesedihan, sulit tidur, kayaknya aku memang betul-betul depresi deh. Nah, itu dia akan sulit untuk bisa keluar dari situasi itu karena dia terjebak oleh pikirannya dengan menganggap kayaknya aku depresi. Itu termasuk udah terganggu juga tuh ya Kak ya, mentalnya dia ya Kak ya. Kayak gitu. Nah, tapi untuk yang misalnya kayak zaman sekarang tuh mungkin lebih jatuhnya ke overthinking Kak, atau misalkan awalnya sehat-sehat aja nih cuman gara-gara cowok misalnya, jadi ada penyakit gitu loh. Itu bisa kan ya faktornya gara-gara kayak gitu? Iya, bisa. Misalnya kasus kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran itu kan ada yang kekerasan psikis gitu ya, kemudian kekerasan seksual, kekerasan verbal gitu ya, non verbal gitu. Nah, bagaimana relasi dia di dalam hubungan pacaran itu bisa membuat dia jadi mungkin punya trauma tertentu untuk menjalin relasi, ya itu bisa membuat seseorang mengalami masalah mental karena traumatik gitu. Tadi ya. Itu bisa hilang nggak sih Kak, traumatik kayak gitu Kak? Bisa diterapi ya? Bisa kalau orangnya bersedia untuk berproses sebenarnya. Dan proses itu kan setiap orang berbeda-beda ya. Kadang orang datang ke kita, ini dia udah bawa luka banyak gitu ya, terus dia pengen datang ke kita 1 hari dia bisa sembuh, itu sesuatu hal yang impossible gitu. Jadi kita butuh beberapa kali sih untuk dalam proses pemulihan. Jadi anggapan 1 kali bertemu bisa sembuh itu hoax ya, tidak ada psikolog yang bisa melakukan itu. Tapi apakah bakal bisa balik lagi nggak sih Kak kayak gitu? Itu pasti ada kemungkinan. Cuman kalau misalnya seseorang sudah bisa berdamai dengan dirinya, ketika stresor itu datang, dia mampu untuk mengendalikan itu. Dan responnya akan berbeda. Oh gitu, kalau udah pernah mengalami mungkin itu ya Kak? Responnya yang akan berbeda. Tapi untuk efeknya sendiri ke orang lain Kak, itu ada nggak sih Kak? Efek ke orang lain? Iya, untuk orang yang mengidap diagnosa seperti itu, misalnya dia terkena anxiety misalnya. Iya pasti. Ada ya ke orang lain? Contohnya seperti apa? Orang lain mungkin akan ngerasa risih juga gitu ya dengan perilaku
dari kecemasannya, bisa jadi orang ini jadi cemas juga ngelihat kondisi dia, jadi terikut. Kita kan bisa mentransfer energi kan, mentransfer emosi untuk juga bisa merasakan hal yang sama. Tapi kalau untuk orang-orang yang menganggap kalau orang yang adalah orang yang seperti itu Kak, misalnya gini terus kita ngomongnya misalnya kayak gitu aja banyak lebay misalnya gitu. Itu kalau yang kayak gitu tuh sebenarnya dia juga berpenyakit ya Kak ya, orangnya kayak gitu. Bukan berpenyakit sih, mungkin dia kurang aware dan kurang empati aja sama si penderita ini gitu. Menganggap kayak kecemasan yang dirasakan sama ini nih lebay, mungkin banyak ya Kak yang kayak gitu ya. Gitu. Padahal itu dia lagi berproses dia tuh ya Kak ya. Betul. Kasian gitu loh. Nah banyak sih zaman sekarang Kak yang kayak gitu Kak ya, apalagi orang-orang yang menganggap itu tuh apa tuh lebay, banyak kan kayak gitu. Teman-teman perlu perhatikan ya, maksudnya bisa jadi sikap kita, omongan kita tuh salah satu hal yang menjadi penderitaan orang lain loh gitu. Belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik gitu ya, maksudnya belajar untuk bisa berempati gitu ya, tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan bagi orang lain, apalagi orang-orang dengan masalah kejiwaan atau masalah mental. Yes, karena nggak kelihatan ya Kak ya orang yang punya gangguan mental ini secara look mungkin biasa aja, tapi padahal dia lagi berjuang di dalam sini ya Kak ya. Kalau cerita didengerin aja gitu ya. Oke lah Kak, nih mungkin untuk saat ini Kak, kan Kakak sebagai psikolog klinis di Tanjung Pinang nih. Nah Kak Nurul sendiri sering menangani kasus di Tanjung Pinang ini mungkin banyak Kak? Iya, aku sering dapat kasus-kasus depresi, kecemasan, dan untuk anak-anak remaja itu kemarin pernah dalam 1 bulan itu kasusnya self injury gitu. Jadi ada perilaku untuk menyakiti diri. Pernah dengar? Jadi ternyata ya aku juga setelah aku amati memang untuk anak-anak remaja mereka kurang punya kemampuan atau keterampilan dalam mengelola emosi, maka mereka sering kali melakukan cara-cara instan untuk menyakiti diri sendiri gitu. Meredakan emosinya kayak gitu, meredakan rasa sakitnya, dan itu sudah butuh penanganan gitu. Itu usia berapa Kak yang datang? Usia SMP dan SMA. Iya, SMP sudah SMP konsultasi. Iya. Waduh. Konsultasi mandiri. SMP. SMP berarti 13 tahunan lah ya berarti ya, 12 kelas 3. Iya. Kelas 3. Kasusnya apa mereka Kak SMP biasanya juga? masalah keluarga. Perceraian orang tua. Home, seperti itu juga ngaruh sih ya Kak ya mungkin ya ke kondisi anak. Oke. Udah berapa tahun Kakak melakukan praktek mandiri itu Kak? 2 tahun. 2 tahun. Di rumah? Iya, di rumah. Berarti kalau mau konsul ke Kakak mungkin bikin jadwal dulu ya? Iya, bisa atur janji dulu. Berarti nggak weekday, weekend terserah nih ya. Yang penting bikin jadwal ya Kak. Karena kita juga psikolog perlu kesiapan ya dalam mendengarkan cerita pasien gitu ya. Kadang pasien pengennya lagi ada masalah langsung datang gitu ya, tapi kalau psikolognya belum siap gitu, itu juga akan sia-sia. Jadi lebih baik kita persiapkan diri kita untuk konsul kapan nih gitu, nanti atur janji sama psikolognya. Kayak gitu. Nggak bisa asal langsung denger gitu ya Kak ya. Karena kita bukan teman curhat ya, iya. Tapi teman curhat juga ya Kak. Kita juga perlu kesiapan, energi, fokus gitu ya untuk mendengarkan cerita klien. Tapi Kak rata-rata orang pengidap yang terdiagnosa ini perempuan ya Kak ya? Laki-laki pun juga sebenarnya ada. Cuman, ada juga ya? Kalau aku pribadi belum ada yang konsul. Klien dewasa datang ke saya untuk konsultasi itu belum ada. Oke. Mungkin ya karena perempuan ini suka overthinking ya Kak ya. Perempuan lebih berani sih mungkin untuk bercerita mungkin ya Kak ya. Tapi Kakak sebagai psikolog nih gimana sih Kak cara bersikap menangani pasien kayak gitu Kak? Ya yang pertama siap dulu, dalam kondisi siap bahwa ya aku lagi ada pasien nih gitu ya. Terus membuka telinga gitu ya. Terus kita juga mendengarkan dengan empati, fokus gitu ya, bahwa mereka itu bisa
merasa kita mendengarkan mereka gitu. Ketika mereka merasa didengarkan, mereka akan merasa nyaman dan percaya sama kita. Kadang dia cuma butuh didengerin aja ya Kak ya. Kadang seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk anak-anak zaman sekarang yang yang tadi Kakak bilang self diagnose tadi Kak, yang kayak bipolar, anxiety, gitu-gitu ya Kak ya. Depresi gitu. Itu maksudnya seseorang bisa terdiagnos sampai ke bipolar atau anxiety itu udah di tahap apa tuh Kak kalau yang udah sampai itu? Itu dia sudah mengganggu lah, otomatis mengganggu produktivitasnya, kehidupannya sehari-hari. Dan diagnosa itu nggak yang sekali datang kita bisa langsung diagnosa ya, kita perlu beberapa kali asesmen juga untuk menegakkan diagnosis seperti itu. Kalau bipolar itu dia selain depresi dia ada gejala lain juga seperti manik gitu, jadi ada 2 episodenya bipolar tuh. Ya, jadi apa tadi Kak manik? Iya, manik itu kayak bersemangat, terlalu bersemangat untuk melakukan aktivitas. Dan itu ada lagi rentetan gejalanya ya, nggak hanya bersemangat aja tapi ada beberapa gejala lainnya. Oh gitu ya. Oh jadi kalau orang yang bersemangat terlaluan terus sedih terlalu gitu ya Kak ya, itu bisa juga tapi harus, tapi perlu pemeriksaan. Iya pemeriksaan. Itu berapa, maksudnya bisa disembuhkan nggak sih Kak yang terdiagnos kayak gitu? Bisa kalau kan? bipolar itu dia tetap harus pendampingan obat. Oh pakai obat. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu ada tahapannya. Yang pertama no distress, normal gitu ya. Jadi dia punya problem, misalnya putus cinta, ibunya sakit gitu ya, terus kepikiran, tapi dia bisa survive, bisa mengatasi itu secara mandiri gitu ya. Terus ada juga yang namanya distress. Jadi dalam level lebih naik lagi gitu ya, masalahnya itu lebih berat gitu, tapi dia masih punya skill lah untuk mengatasi masalahnya dengan coping skill tertentu gitu. Misalnya ibunya meninggal, dia mengalami kedukaan. Nah terus dia dalam 1 bulan 2 bulan dia bisa survive gitu ya, dengan misalnya bercerita dengan orang atau dia meminta bantuan orang lain untuk bisa bikin dia happy kayak gitu. Terus ada juga yang namanya mental health problem. Jadi ini udah ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Misalnya dia ngalami depresi gitu ya. Terus dia udah bisa mengenal diri dia bahwa dia tuh bermasalah, tapi dia nggak tahu harus kemana. Jadi dia membutuhkan orang lain untuk memberikan bantuan. Terus ada lagi yang keempat namanya mental illness. Nah itu udah ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Nah, udah dengan gangguan yang sangat berat sehingga dia tidak situasi lain yang mengendalikan dia. Kayak misalnya bipolar, terus ada namanya schizofren, orang-orang di rumah sakit jiwa. Nah, itu udah masuk ke ODGJ. Jadi ada levelnya. Kalau yang sampai berhalusinasi itu masuknya ODGJ, gangguan berat, karena udah dikendalikan oleh orang kondisi situasi luar, lain ya, kondisi luar. Oh iya. Muncul suara-suara gitu, lihat orang gitu. Berhalusinasi. Itu masuknya ODGJ atau gangguan yang sudah berat. Sebenarnya serem ya Kak ya, yang dianggap remeh orang mental ini kan nggak kelihatan gitu ya. Kalau orang sakit fisik misalnya dia sakit bisa diobatinnya secara fisik, mental obatinnya banyak, udah fisiknya kena, ke psikolog lagi kita ya Kak ya. Survive-nya beda gitu, double gitu, jadi kayak double kill. Serem sebenarnya orang yang udah kayak gitu tuh. Nah caranya gimana sih Kak biar maksudnya kita tuh nggak sampai ke sana gitu loh? Iya. Yang pertama ini kita lihat juga dari kepribadian orang ya, bagaimana dia bisa punya skill dalam mengatasi problemnya dan tergantung riwayat apa yang sedang dia hadapi gitu. Kalau misalnya dia mengalami pengalaman yang sangat menyakitkan, misalnya kejadian-kejadian yang ekstrim, itu pun akan sulit juga untuk orang bisa survive secara mandiri kayak gitu. Jadi kita perlu mengenal diri kita sejauh mana kita mampu menghadapi problem kita. Kalau kita ngerasa kita sudah tidak mampu, jangan sungkan untuk meminta bantuan pada orang lain. Bisa dari bantuan ke teman dekat dulu. Cerita itu bagian dari terapi loh. Kita mengeluarkan emosi kita saat kita bercerita sama orang.
Jadi kadang ada orang yang udah bercerita dia merasa lebih lega. Ketika dia udah bercerita dia merasa lebih baik gitu. Jadi memang perlu dikeluarkan sih apa yang selama ini dipendam. Kayak gitu. Tapi Kak, Kita bisa, aku mau tanya terkait dengan contoh lah ya, ini anxiety dia Kak. Menurut Kakak anxiety ini ngaruh nggak sih ke sosmed Kak? Maksudnya orang yang beranxiety ini dia bukannya maksudnya menyelesaikan kayak itu di dunia nyata, tapi selalu di sosial media. Nah itu tuh sosial media itu menurut Kakak termasuk yang salah juga nggak sih untuk kayak gitu Kak, meluangkan hatinya gitu? Iya, itu tergantung sama pribadi masing-masing ya. Efek apa yang paling bisa menurunkan ketegangan dia gitu ya, termasuk menurunkan anxiety-nya. Kalau misalnya cara itu bisa dilakukan dengan mengekspresikan diri di sosial media, ya lakukan. Berarti nggak salah juga ya Kak ya dia gitu. Nah, cuman dia perlu tahu atau membuat batasan sejauh mana dia bisa mengeksplor diri dia di sosial media. Itu sih yang perlu untuk ditekankan terkait dengan batasan diri. Berarti kita sebagai pendengarnya juga nggak bisa bilang jangan diapa-apa gitu, nggak bisa atau juga kita bisa kayak menilai apa sih nih orang di sosmed terus gitu misalnya. Kalau itu bisa menurunkan ketegangan dan nggak bisa masalah ya, menurunkan kecemasan dia, ya sudah lakukan. Ini kan tentang diriku. Iya. Ya kan. Kalau kita berpikir tentang orang lain, ya kita akan semakin jauh dengan keutuhan diri kita sendiri. Iya. Banyak sih Kak, karena aku tuh mungkin di sini posisinya tuh kayak ngedengerin teman-teman aku aja Kak. Jadi ada yang ini gitu loh Kak. Kamu berarti sebagai pendengar. Kalau misalnya melihat teman kamu dalam kondisi yang butuh pertolongan, kamu jangan sungkan untuk memberitahu dia bahwa kamu sepertinya butuh bantuan tenaga profesional. Kamu harus yakin dan percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, dan kamu pasti mampu untuk keluar dari masalah ini. Gitu, kasih support dan keyakinan bahwa dia akan bisa mengatasi masalahnya. Lebih ke support aja sih ya Kak, tapi jangan menghalangi apa yang dia lakukan ya. Berarti tapi perlu untuk diingatkan tentang batasan tadi. Kadang kalau dia nggak kenal sama batasan dirinya, ya dia jadinya bisa mencelakai dirinya kan, di sosial media atau dalam hal lain. Karena masalah psikologis ini berkaitan dengan suasana hati, pikiran, dan perilaku. Nah, yang kita bisa lihat kan perilakunya. Suasana hatinya kita nggak akan bisa tahu nih orang sedih, depres, apa segala macam, kan kita nggak pernah tahu, termasuk pikirannya. Jadi yang bisa kita amati adalah perubahan perilakunya. Iya gitu. betul. Oke Kak, nih Kak Nurul, mungkin boleh nggak yang Kakak kasih ke teman-teman semua lah tips biar nggak terlalu terlarut lah dalam masalah gitu Kak. Gimana sih caranya Kak? Yang pertama adalah mindset. Oke. Mindset, bagaimana kita mempersepsikan sesuatu. Ketika ada kejadian, bagaimana kita mempersepsikan sesuatu. Persepsi yang buruk tidak selalu salah, berpikir negatif tidak selalu salah. Justru dengan berpikir negatif lah itu dia memberikan alarm kepada kita untuk kita bisa berhati-hati. Jadi aku nih overthinking terus nih, salah nggak sih overthinking? Nggak salah. Justru overthinking itu memberikan alarm untuk kita bisa bersiap diri, untuk kita bisa berhati-hati, untuk kita bisa membuat plan lain gitu. Jadi hidup itu harus seimbang. Ada pikiran negatif, ada pikiran positif, ada di tengah-tengahnya pikiran penyeimbang. Nah, disitulah yang perlu untuk kita cari. Kalau misalnya muncul pikiran negatif tentang kekhawatiran, cari pikiran penyeimbangnya apa untuk kita bisa survive atau keluar dari masalah kayak gitu. Terus terkait dengan persepsi, nggak ada yang salah juga dengan pandangan. Misalnya kita beranggapan bahwa pandangan itu tidak sama dengan orang lain, nggak apa-apa. Jadi kita jangan terlalu apa ya, menilai sesuatu yang buruk gitu di dalam pikiran kita kayak gitu. Nah, yang kedua, kita bisa mengenal diri kita terkait dengan kompetensi kita dalam mengatasi masalah.
misalnya skill kita kalau misalnya ada problem, kayaknya aku lebih bisa healing dengan cara masak deh. Kayaknya aku lebih bisa meredakan emosiku kalau aku jalan keluar deh. Lakukan sesuatu hal yang menyenangkan. Kalau misalnya balik-balik ke rumah masalah itu timbul terus dan mengganggu, jangan sungkan untuk mencari bantuan. Ke profesional itu tidak menunggu gejalanya besar, tidak menunggu penderitaannya besar gitu ya, tapi lebih awal lebih baik. Gitu. Jadi tahu nih Kak ya, kita nyelesainnya kalau memang dia butuhnya jalan-jalan gitu ya Kak. Ya walaupun sampai rumah kepikiran lagi kan setidaknya udah terapi tuh ya Kak ya. Iya betul. Dan perlu diingat, sekarang di sini ya di Tanjung Pinang, psikolog itu belum ada BPJS, biayanya mahal. Jadi rawatlah kesehatan mental teman-teman, jangan sampai ketemu saya di ruangan. Bener. Jangan sampai ketemu sama saya di ruangan. Banyak yang bilang jalan-jalan mahal gitu, padahal kan itu berobat ya Kak ya. Iya. Tapi Kakak sendiri maksudnya kan Kakak sebagai psikolog, terus menangani diri sendirinya, maksudnya udah paham lah ya akan diri sendiri ya Kak. Kita juga sama ya seperti kalian, sama teman-teman yang lain, bahwa juga bisa merasakan emosi, bisa merasakan marah, ada konflik juga gitu ya. Kalau misalnya saya tidak bisa mengatasi masalah saya akan meminta bantuan psikolog lain, rekan saya gitu untuk juga ya Kak ya? Konseling misalnya, tapi tidak pernah saya lakukan gitu. Sejauh ini ya bersyukurnya saya tahu apa yang harus dilakukan. Betul. Gitu. Kelebihannya itu. Iya. Bersyukurlah Kak, karena mungkin ada juga beberapa psikolog yang merasakan kalau iya pun juga ada itunya gitu kan Kak. Banyak juga yang kayak gitu. Kita kan juga berobat jalan ya pada saat kuliah. Betul Kak, itu pengalaman semuanya. Yang kuliah psikolog untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri dulu, baru untuk orang lain. Karena kalau kita belum selesai ya sama diri kita, ya kita juga akan sulit. Membantu orang lain. Mungkin kalau orang yang kuliahnya ekonomi ya kan, misalkan dia mau jadi ini. Tapi kalau yang psikolog rata-rata memang gitu ya, untuk dia mau memperini dirinya gitu ya Kak ya. Tapi terus tiba-tiba dia bisa ngitin orang lain jadinya. Betul. Itu ya pinter banget dah. Oke, nah Kak Nurul, terakhir aku mau nanya terkait inilah Kak, mungkin atau harapan Kakak sebagai psikolog klinis untuk saat ini apa sih Kak? Kalau harapan aku, teman-teman di Tanjung Pinang ini lebih bisa aware dan mendapatkan pemahaman ya terkait dengan kesehatan mental, sehingga pemahaman itu bisa mendeteksi diri mereka gitu ya, untuk sejauh mana mereka bisa mendapatkan bantuan segera gitu. Sebelum sampai ke psikolog ya Kak ya. Jadi untuk teman-teman atau keluarganya juga mungkin bisa mendengarkan dulu sebelum sampai ketemu Kak Nurul di ruangan ya Kak. Jangan sampai ketemu sama saya. Gitu. Tapi kalau butuh kan Kak Nurul open ya Kak ya, siapapun. Butuh, saya open. Oke. Nanti gimana kalau misalkan ada mungkin teman-teman sini lah Tanjung Pinang atau Kepri yang mau janji sama Kakak, mana Kak? Mungkin bisa kontak ke nomor handphone atau Instagram atau apa biasanya Kak? Ke Instagram saya aja, Nurul Hasanah. Nah kebetulan praktek mandiri saya belum saya buat sosial medianya, jadi bisa kontak ke Instagram saya. Langsung aja ya Kak ya DM ya. Terbuka ya Kak untuk siapapun ya.